Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Panduwinata dari Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan topik 9 manajemen strategi. Formalitas manajemen strategi meliputi struktur organisasi, besar organisasi, gaya manajemen yang dominan, kompleksitas lingkungan, proses produksi, masalah, tujuan sistem perencanaan. Formalitas manajemen strategik memiliki implikasi yaitu biaya, komprehensiveness, akurasi, keberhasilan perencanaan. Manfaat dari manajemen strategik yaitu kegiatan perumusan atau formulasi strategik memperkuat kemampuan perusahaan mencegah masalah. Yang kedua, keputusan strategik yang didasarkan pada hasil kelompok merupakan alternatif terbaik. Yang ketiga, keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman karyawan tentang hubungan produktivitas imbalan, sehingga mempertinggi motivasi. Yang keempat, berkurangnya kesenjangan dan overlap kegiatan di antara karyawan dan memperjelas peran masing-masing. Yang kelima, berkurangnya penolakan terhadap perubahan. Resiko manajemen strategik. 1. Waktu operasional karyawan terpakai. 2. Tanggung jawab keberhasilan strategi. 3. Kekecewaan jika gagal. Model manajemen strategik. Visi atau misi, lingkungan yaitu jauh, industri, operasional, analisis dan pilihan strategi yaitu ada strategi umum, strategi operasional, sasaran jangka panjang, sasaran tahunan. Kebijakan yaitu melembagakan strategi dan pengendalian evaluasi. Ukuran keberhasilan manajemen strategi. Yang pertama, penghasilan, keuntungan, atau income profit. Keuntungan atau profit adalah ukuran yang paling mudah untuk dijelaskan kepada semua pihak dalam menilai keberhasilan seorang manajer dalam mengelola serta memimpin suatu perusahaan. Yang kedua, perkembangan yang berkelanjutan atau sustainable growth dalam jangka panjang. Keuntungan tersebut haruslah dipergunakan untuk pengembangan usaha bisnis kita. Misalnya yaitu haruslah dipergunakan untuk memacu pertumbuhan bisnis atau business growth. Misalnya pertambahan aktivitas tetap yang berupa mesin produksi, gedung pabrik, dan lain-lain. Proses manajemen strategik. Langkah pertama, mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi yang berjalan. Misi adalah pernyataan tentang tujuan. Mendefinisikan sebuah misi akan memaksa manajer untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan organisasi dalam menjalankan bisnis dan mengetahui tujuan dan strategi saat ini agar mempunyai dasar untuk menilai apakah mereka perlu berubah. Langkah kedua, melakukan analisa eksternal. Dalam analisis eksternal, manajer harus memeriksa lingkungan khusus dan umum
untuk melihat tren serta perubahan peluang. Peluang adalah tren positif dari lingkungan eksternal. Ancaman adalah tren negatif. Langkah ketiga, melakukan analisa internal, memberikan informasi penting mengenai sumber daya dan kapabilitas khusus organisasi. Sumber daya atau resource, aset organisasi yang digunakan untuk mengembangkan, membuat, dan mengantarkan produk kepada pelanggannya. Kapabilitas, keterampilan, dan kemampuan organisasi dalam melakukan aktivitas kerja yang diperlukan dalam bisnisnya. Kompetensi inti, kapabilitas menciptakan nilai yang utama bagi organisasi yang menentukan senjata kompetitifnya. Langkah keempat, melakukan analisa internal, memberikan informasi penting mengenai sumber daya dan kapabilitas khusus organisasi. Sumber daya atau resource, aset organisasi yang digunakan untuk mengembangkan, membuat, dan mengantarkan produk kepada pelanggannya. Kapabilitas, keterampilan, dan kemampuan organisasi dalam melakukan aktivitas kerja yang diperlukan dalam bisnisnya. Kompetensi inti atau core kompetensi, kapabilitas menciptakan nilai yang utama bagi organisasi yang menentukan senjata kompetitifnya. Tipe dari corporate strategi. Yang pertama ada growth, strategi pertumbuhan, stability atau strategi stabilitas, renewal atau strategi pembaharuan. Strategi pertumbuhan yaitu organisasi yang memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada maupun melalui bisnis baru. Strategi pertumbuhan memiliki konsentrasi yang berfokus pada lini bisnis utamanya dan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani dalam bisnis tersebut. Yang kedua, strategi stabilitas. Strategi stabilitas adalah organisasi yang tetap melakukan apa yang sedang dilakukan saat ini. Organisasi terus melayani klien yang sama, menawarkan produk yang sama, mempertahankan pangsa pasar, menjaga operasi bisnis. Yang ketiga, ada strategi pembaharuan. Strategi pembaharuan adalah strategi organisasi yang harus dikembangkan seorang manajer saat menghadapi kesulitan untuk mengatasi kinerja yang menurun. Strategi pembaharuan juga mengurangi biaya. Strategi pembaharuan jangka pendek yang digunakan untuk masalah misalnya stabilisasi operasi, mendayagunakan sumber daya, mempersiapkan untuk bisa bersaing kembali. Strategi pembaharuan juga memiliki strategi pemutarbalikan, yaitu digunakan untuk masalah yang semakin serius dan membutuhkan tindakan yang lebih drastis, misalnya memangkas biaya dan merestrukturisasi operasi organisasi. Baiklah, itu saja, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.